Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Nah, saya hari ini kedatangan satu sepeda baru. Ini diambil dari jauh, ini dari luar pulau. Saya dapat sepedanya dari Palangkaraya, dikirim ke Jogja kurang lebih seminggu yang lalu. Nah, kemarin sore sudah sampai. Saya rakit dan hari ini saya test ride bersama Nyonya buat rute Luna Maya, rute ke Geblek Pari. Stratos S3 dengan kondisi standar. Ini benar-benar nggak ada yang dirubah, cuma beberapa aksesorisnya aja yang ditambahkan. Ada spidol Sada ala-ala, kemudian ada bidon Rock Bros, dan pedalnya saya pakai pedal klit saya VPR 73. Nah, ini seperti komentar saya yang sebelumnya adalah menurut saya Stratos S3 dengan finishing yang paling bagus. Clearnya paling tebal dan juga catnya itu paling halus. Benar-benar halus, lebih halus jika dibandingkan yang Stratos S3 warna merah atau bahkan Stratos S3 terbaru si Jerman yang warnanya emang bagus, eye catching, tapi finishingnya nggak sehalus ini. Oke, mari kita coba lihat si Stratos S3 ini. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini itu benar-benar sangat halus. Kemudian catnya itu benar-benar juga sangat halus. Ini kebetulan kondisi sepedanya juga masih sangat mulus. Jadi ini benar-benar seperti yang saya bayangkan. Waktu saya lihat di fotonya saya kurang begitu yakin, tapi pas sampai itu ini benar-benar sangat mulus. Masih belum ada dent, lecet atau apapun tuh nggak ada nih. Keren sepedanya. Stemnya ini pendek 8 cm kayaknya, atau malah kurang karena size-nya ini size M. Di sini juga masih pakai FSA, jadi masih benar-benar versi yang menurut saya belum banyak disunat. Karena di Stratos S3 yang baru itu di sini udah nggak pakai FSA head tube-nya di sini. Sadelnya Entity ya, ala-ala juga nih sadelnya, agak gerimis ya teman-teman. Lalu seat postnya juga Entity 27,5 35 cm. U-brake-nya Tektro, ini udah cukup pakem standar. Kalau misalnya kita mau main road bike tuh seenggak-enggaknya U-brake-nya pakai Tektro. Ada pin di sini khas S3 dengan welding di bawah seat postnya yang masih kayak biasa, agak kasar, masih lasasannya itu masih cukup kasar. Beda dengan lasasan yang ada di head tube di sini. Tapi ini benar-benar finishingnya itu sangat halus. Kalau diraba gini tuh juga dia benar-benar sangat halus. Ada tulisan Stratos di sini, size-nya M. Lalu drivetrainnya dia menggunakan Sora, FD-nya Sora, sistemnya clamp on. Kemudian RD-nya juga menggunakan Sora. RD-nya juga menggunakan Shimano Sora. Oke, Sora. Kemudian sprocketnya ini 1128, jadi ini cukup kecil. Kalau teman-teman nggak biasanya ya keluhan pertamanya adalah kok berat sepedanya, maka harus upgrade sprocket paling nggak ke yang 30, 32 atau 34. Jangan pakai 36 karena medium cage-nya si Sora ini kalau pakai 36 dia rawan di sininya itu dol. Setelan RD-nya di sini, jadi lebih baik pakai 34 maksimal, 32 aman. Oke, cranknya juga Sora, masih belum sempat dibersihin ini, masih cukup kotor. Cranknya Sora. Kemudian bannya dia menggunakan Kenda, juga masih bawaan. Ini ban komuter yang memang cukup berat, 728. Tapi ini enak buat jalan-jalan yang berlubang, jalan yang nggak rata. Kalau kondisi jalanan teman-teman itu kurang mulus atau cenderung aspalnya nggak rata, nah ban Kenda ini cukup banget. Dia enak banget, ngeredam getarannya itu maksimal. Tapi emang berat, kalau buat nahan speed tinggi dan climbing itu berat. Dan juga kalau kena panas, ban ini cenderung lebih lengket di aspal, jadi nambah sensasi beratnya. Bannya tuh kayak nancep di aspal dan ketarik belakang gitu. Itu ban Kenda, catatannya di situ. Oke, ada bidon Rock Bros di sini. Pin adjusternya masih belum menggunakan jack wire, ini adjuster kabelnya, kabel shifternya. Kalau di Helios dia malah udah pakai jack wire, tapi ini udah lumayan lah, fungsinya maksimal. Lalu bar tape-nya dia menggunakan bar tape yang masih cukup tipis, tapi sudah cukup lumayan enak, dengan
dua klem kabel di sini dan di sini. Ada dua klem kabel supaya lebih rapi lagi kabelnya. U-brake-nya depan juga menggunakan Tektro. Dan di sisi head tube-nya, di bawah head tube ya, di sini ada celah yang dia menunjukkan bahwa dia itu masih belum menggunakan sistem taper. Jadi kalau kena guncangan tuh masih cukup kerasa. Fork depan karbon, kemudian cat eye, wheelsetnya Channel 4 dengan Etro 622 700C alloy double wall. Oke, lalu drifternya dia menggunakan Sora R3000 kabel dalam, jadi sudah cukup bagus, proper banget. Kondisi drifternya juga masih cukup bagus, masih ada plastiknya di situ. Di sini, ya masih ada plastiknya. Memang penggunaannya masih belum terlalu tinggi, ini masih low kilometer penggunaannya. Oke, dari sisi sini epic banget. Ini speedonya, cranknya Sora, kombinasi gigi 34 50, cukup keren. Oke, ini dari sisi belakang sepedanya. Mari kita lihat wheelset C04 ini di S3 ini cukup lumayan ya, meskipun dia itu belum series atau masih bukan wheelset yang bisa diandalkan untuk nahan speed tinggi atau racing atau gas-gasan di jalan, tapi paling enggak wheelset ini sudah cukup nyaman untuk digunakan sehari-hari, piknik misalnya, atau yang enggak terlalu nge-push performa dari si sepeda ini. Jangkreknya juga lumayan cukup keras. Oke, nah, ini suara jangkreknya teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau road bike tuh jangkrik nggak begitu penting, yang paling penting adalah keloncaran dari si wheelset itu. Tapi memang karena kita harus akui bahwa wheelset yang dipakai di S3 ini masih belum menggunakan sistem bearing, jadi masih pelor, dan oleh karena itu dia nggak terlalu bagus atau nggak terlalu loncer ya. Tapi seenggak-enggaknya dengan cranknya juga Sora, kemudian drivetrainnya itu Sora, sepeda ini sudah cukup lumayan kalau cuma buat sekedar memulai road bike-an. Itu keluhan kayak shiftingnya nggak halus atau braking sistemnya nggak aman itu sudah tidak ada lagi. Beda kalau kita ngambilnya itu Claris misalnya, atau bahkan Tourney di S1 atau S2, itu masih akan banyak keluhan di drivetrainnya. Biasanya shiftingnya yang nggak halus dan juga braking sistemnya yang keras kalau buat di jalan menurun. Itu khas banget kalau drifternya itu Claris atau Tourney. Biasanya braking sistemnya kalau pas dronjong, terutama pas turun gitu, emang dia kerasa bener-bener berat buat ngeremnya. Nah, itu tadi adalah review saya singkat mengenai si Stratos S3 tahun 2020 ini. Salah satu sepeda yang menurut saya ini adalah ya best lah di range kelas itu ya, 7-8 juta itu menurut saya Stratos S3 sih merupakan salah satu rekomendasi yang ada di peringkat pertama. Selain mungkin bisa juga teman-teman ke Inertia misalnya, atau ke Pacific juga bisa, ada Pacific Factor misalnya, bisa juga. Tapi menurut saya sih dengan branding Polygon dan juga judulnya Stratos ini, Stratos apa aja tuh, biasanya dia ketahanan harganya akan lebih bagus jika dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Nah, oke, itu review saya untuk si Stratos S3 Green Tosca size M tahun 2020 ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa share, like, komen, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang terinformasi mengenai sepeda ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.